pengen buka lapangan kerja, saya pengen jadi pengusaha. Jadi kalau saya mungkin gagal, ya gagalnya saya habiskan dari awal gitu loh. Saya umur 24, 25, 26 itu jatah gagal saya habiskan semuanya. Saya lebih awal menghabiskan jatah gagal saya jauh-jauh hari sudah. Saya mencoba mengirim proposal ke 80 dinas perhubungan seluruh Indonesia. Prinsipnya saya pernah dapat teguran yang begitu sangat berat, dihantam ombak badai, dan Allah masih memberikan saya kekuatan. Salah satunya memang kita perkuat keimanan ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Isdianto Setiawan, panggilan Wawan, punya produk namanya Wantek. Wantek itu diambil dari Wawan Teknologi, ya. Seperti itu. Saya dari 4 bersaudara, saya nomor 1. Cuma kebetulan saya ini di anak angkat orang, jadi dari kecil tidak jadi satu dengan keluarga. Umur di angka 38. Saya asli kelahiran di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Tempat lahir saya di sini, saya dibesarkan juga di sini, dan saya juga berusaha membuka tempat kerja, membuat lapangan kerja juga di sini. Saya sebenarnya bukan perokok ya, bukan perokok, juga minum itu, anak muda itu biasanya minum minuman itu sudah hal biasa ya, namanya anak muda, kalau nggak minum nggak keren. Ya. Itu saya kadang-kadang itu sering diledek dalam tanda kutip, setiap nongkrong itu, mana ini bos itu. Cuma panggilan-panggilan bos itu panggilan-panggilan yang ya mungkin meledek ya. Kalau saya ini benar-benar anaknya orang kaya, banyak duit, dipanggil bos, oke, nggak ada masalah ya. Saya ini anak orang miskin, ya nggak punya apa-apa, dipanggil bos. Dan ini bahasa bos, ini bahasa ngeledek ini. Cuma pada waktu itu saya selalu, mungkin untuk menghibur hati saya, biar nggak kecewa ya, saya selalu amini. Ya selalu bilang amin, amin, ya amin gitu saja. Singkat cerita, teman-teman pekerja saya yang dulu nongkrong dengan saya, semuanya sekarang bekerja dengan saya. Bahkan ada itu yang dulu ngeledek saya, kamu nanti si Wawan itu jadi apa besok itu? Kerja apa itu kalau di desa itu kerja apa? Coba kemudian seperti itu kerja apa? Orang-orang seperti itu sekarang ikut kerja saya. Nah itu makanya saya selalu bilang terima kasih ke teman-teman ya. Dulu yang manggil bos dan sebagainya itu, dan sekarang ikut kerja dengan saya, itu berkat doa kalian. Orang-orang yang dulu meremehkan saya, meledek saya, jadi saya ucapkan terima kasih. Saya kok dendam tidak, nggak suka tidak, ya saya senang, happy, karena ya dengan ledekan, dengan hinaan dan sebagainya menjadikan cambuk ya. Dan alhamdulillah semuanya sekarang ikut dengan saya, alhamdulillah. Sebenarnya saya dulu itu usaha PS ya, PlayStation ya. Saya punya keahlian tuh buka servis elektronik, ya servis TV, radio dan sebagainya. Sambil saya usaha PlayStation. Cuma usaha itu, PlayStation itu saya selalu mempunyai kayak beban moral ya. Ibunya nyari anaknya ke tempat bermain PlayStation, teriak-teriak, pulang, main terus dan lain sebagainya. Ada saya mempunyai perasaan bersalah ya. Aduh kok gini amat kerja ya. Aduh kerja, tapi orangnya teriak-teriak, orang tuanya marah-marah. Apalagi saya tahu dan lain sebagainya, itu kan kayak merasa punya mungkin bersalah ya. Nggak enak sendirilah sama orang tuanya gitu loh. Singkat cerita, pada waktu itu ada kerjaan di suatu tempat, yaitu di Lampung dan Madiun. Ya, pada waktu itu saya coba iseng. Dari situ saya sudah bisa baca sih, prospeknya bagus. Pada waktu itu ngurusi perlintasan kereta api. Jadi perlintasan kereta api itu diberikan seperti peralatan untuk mendeteksi kereta api ketika melewati perlintasan. Tujuannya untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang. Saya sudah membaca ini, sebenarnya prospeknya bagus ya. Cuma bos saya ini orangnya tipikalnya punya prinsip kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi begitu kita ada kesempatan ini, kita habisi semuanya gitu. Dan saya tidak sependapat dengan prinsip itu bagi saya ya. Kalau saya nggak haji mumpung ya, saya agak berseberangan ya. Itu saya mencoba memberanikan diri untuk resign, padahal dengan kemampuan yang sangat-sangat minim. Saya coba main di internet. Pada waktu itu internet kan nggak begitu kayak sekarang nih ya. 2004-2005 itu harus main ke warnet. Saya coba browsing, cari alamatnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ya, kurang lebih saya dapat ngantongi dari internet itu 80 alamat. Saya mencoba mengirim proposal ke 80 Dinas Perhubungan seluruh Indonesia. Saya berpikiran gini, masa sih saya menaruh ember 80, ini nggak ada satupun ember yang terisi dengan air. Ternyata saya tunggu itu, nggak ada satupun yang respon.
Ternyata salahnya itu saya ngirim proposal itu tidak ada badan hukum. Jadi proposalnya cuma sebatas kayak album foto. Saya tidak cukup di situ, saya keliling coba ke on the spot. Artinya saya langsung menuju ke titik sasaran. Yang saya sasar itu di wilayah Jawa Timur sama Jawa Tengah. Saya langsung ke Dinas Perhubungannya dengan membawa proposal. Saya ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Itulah konyolnya saya, nekatnya saya mau menemuin kepala dinas. Ya tentunya jadi bahan pertanyaan juga ya. Mas dari mana? Ini mau ketemu kepala dinas mau apa? Saya mau menawarkan produk-produk saya seperti ini. Produknya seperti apa? Ya saya berpikiran dulu itu kayak mungkin kayak jualan-jualan, kayak sales-sales jualan panci, jualan kompor gitu ya. Datang ke rumah, tawarkan produknya, cocok, kebeli gitu ya. Ternyata nggak taunya harus ada anggaran, harus ada mekanisme yang harus dilalui dari penganggaran dan lain sebagainya. Ya karena ketidaktahuan tadi, keliling 1 minggu kurang lebih di Jawa Tengah, sampai Nganjuk saya itu di situ istirahat, lihat ada lampu itu, di situ ada tertera nama perusahaan gitu. Ya iseng saya tulis ya, saya catat itu ya, nomor kontaknya itu. Ya pagi-pagi itu saya telepon ke sana. Kebetulan yang terima itu ibu, saya masih ingat. Ibu mau ketemu sama bapak direkturnya ini bisa. Ada apa? Saya mau menawarkan produk bla 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 seperti ini. Oh, ya silakan Pak. Nanti kebetulan bapaknya ada besok hari Senin atau apa itu, silakan datang ke sini ya. Habis sana ada sedikit angin segar ya. Oh ada, nanti kemungkinan besar tahun ini kita ada pekerjaan itu Mas. Nanti bisa bantu kami, tapi kita tunggu dulu ya. Saya nggak tahu kalau itu harus lelang, harus tender dan sebagainya. Setiap hari saya tanyakan itu, mungkin juga Pak gimana Pak pekerjaannya? Kapan nih kerja Pak? Tiap hari itu, tiap hari saya tanyakan itu, kapan kerja? Mungkin jengkel juga ya orang ya. Ini apa-apaan ini ya? Mas nanti tunggu ya, nanti akan dihubungin dari kami. Saya sebenarnya udah putus asa itu, nggak 1 bulan 2 bulan nggak dihubungi. Apa jangan-jangan itu bohong ya dan lain sebagainya. Habis itu saya udah habis-habisan nih, sudah habis semuanya. Dari TV 21 in itu saya jual menjadi TV 14 in. Itu pun 15 in rakitan ya, karena saya gunakan untuk biaya operasional saya. Motor pun juga saya sudah gadekan ya. Nah ini kalau sudah nggak ada hasilnya apapun itu, bagaimana ini kelanjutan hidup saya ini? Ya kalau ini tetap seperti ini, apa yang saya lakukan tidak ada hasil, ya saya mau nggak mau harus ngikut orang. Mungkin kembali lagi ke Jakarta, ngikut orang, ya mengandalkan gaji dari orang. Dari situ saya coba masih menunggu, walaupun ya kayak antara pesimis ya iya, optimis ya iya, tapi dalam hati saya selalu bertentangan. Ini sepertinya sebenarnya selangkah lagi sebenarnya sudah ada hasil sebenarnya untuk memotivasi diri saya saja, untuk biar saya tidak mungkin tidak menyerah ya. Saya berpikiran gini, pasti ada hasil gitu, tapi kapan waktunya nggak tahu gitu loh. Lah itu kapan tibanya ya nggak tahu. Saya selalu mungkin 1 langkah lagi ya, 1 langkah lagi tunggu nggak ketemu juga hasilnya, 1 langkah lagi. Ya mungkin kadang orang nggak sudah mulai ada titik lelah ya, capek sudah mau nyerah itu. Saya nazari itu, kalau pekerjaan nanti masuk ya, duitnya saya gunakan untuk menikah. Calon sebenarnya juga belum punya. Ya alhamdulillah dari pekerjaan itu ada sedikit hasil ya saya. Makanya saya gunakan untuk menikah. Saya menikah itu hari ijab kabul hari Minggu, saya pekerjaan hari Jumat selesai. Jadi hari Jumat, Sabtu saya beli mas kawin, Minggu saya ke Trenggalek. Saya di Trenggalek cuma beberapa hari, 2 hari lah. Karena saya punya orang tua yang sudah sepuh gitu ya. Nah, saya bawa ke sini, saya berkomitmen sama istri, ya, oke, saya akan berjuang, kita bagi tugas, kamu ngasuh ibu saya tak coba untuk mencari pekerjaan. Ya dari situ sedikit demi sedikit ada hasil lah. Makanya orang bilang nanti menikah itu bawa rezeki itu sudah saya alami sendiri. Ya akhirnya pintu rezeki mulai terbuka lah di situ. Ya mungkin barokahnya dari istri saya itu. Setelah menikah habis itu punya anak ya. Orang kan pikir nanti anak itu bawa rezeki. Ya 2009 saya punya anak, 1 tahun itu nggak ada kerjaan sama sekali. Bahkan beli susu pun sampai kebingungan saya. Loh itu katanya orang menikah bawa rezeki, sudah kemarin bawa rezeki. Alhamdulillah ini punya anak 1, kok 1 tahun nganggur nggak ada pekerjaan. Nah, apa ya salah ya? Oh sabar mungkin belum lah gitu ya. Kok seret gini nggak ada ini, susu pun kita bingung dan sebagainya, beli susu aja susah ya. Ya mungkin belum lah. Ya emang benar, emang perlu harus sabar ya. Tidak kok serta-merta punya anak terus dapat rezeki ya, nggak juga lah ya. Semuanya ya butuh waktu lah ya. Mungkin anak pertama umur 1 tahun belum kelihatan, umur 2 tahun mulai ada hasilnya. Pelan-pelan mulai ada hasilnya. Terus anak kedua mulai lagi ada hasilnya. Waktu itu masih kerjanya bukan punya perusahaan sendiri ya, masih cari pekerjaan ikut orang. Pada waktu itu ya pelan-pelan saya mulai banyak dikenal orang dan seterusnya sampai ke provinsi ya, kalau ke Surabaya ya. Banyak bertemu dengan orang-orang yang baik ya, yang selalu memberikan ya motivasi, yang memberikan semangat, memberi arahan. Banyak belajar ya, banyak dikasih masukan, banyak dikasih saran.
Akhirnya ya saya tampung, ya, belajar dari situ. 2014 itu saya resmi membuat satu perusahaan, memberanikan diri untuk membuat perusahaan notaris dengan istri. Ya. OneTech itu sebenarnya nama produk, brandnya kami ya. Kalau Wahyu Jaya itu perusahaan kami, Wahyu Jaya. Kita punya produk itu OneTech, Wawan Teknologi ya. Bahasanya saya ambil sederhana Wawan Teknologi. Dan alhamdulillah sekarang nama OneTech itu sudah cukup dikenal, apalagi untuk di bidang usaha di pintu perlintasan sebidang atau palang pintu kereta api. Sebenarnya kalau OneTech ini produknya kita dari awal itu kita sebenarnya fokus di Vaskes ya. Vaskes itu produksi alat keselamatan jalan. Ada rambu-rambu lalu lintas, ada traffic light, ada warning light, ada PJU, ada marka jalan, denator, macam-macam lah. Segala turunannya alat keselamatan jalan kalau jenengan lewat di jalan raya itu ada gadril dan lain sebagainya. Itu awalnya kita bidangnya sebenarnya di situ gitu loh. Cuma terlalu banyak kompetitor ya. Saya kira di situ tuh banyak sekali kompetitornya. 2018 ya kami coba dengan adanya kesempatan kami melebarkan sayap ke pintu perlintasan. Karena kami beranggapan tidak banyak yang terjun di bidang ini gitu loh. Karena emang nggak semudah di Vaskes ya, terkait dengan regulasi, aturan dan lain sebagainya itu nggak gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meraih kehidupan yang sehat dengan kita berikhtiar sebagaimana perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad SAW dengan kita mengkonsumsi madu. Maka kami mengajak kepada Anda yang sudah mengkonsumsi madu, jangan hanya mau dirinya sendiri yang sehat, tapi perlu kita mengajak orang lain untuk juga sehat seperti diri kita. Dengan Anda bergabung di Madu Syahir, menjadi distributor di Madu Syahir dan memberikan wasilah atau perantara kepada orang lain untuk mendapatkan kesehatan dan juga wasilah untuk rezeki Anda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang ingin bergabung, Anda bisa langsung mendaftarkan diri di link yang ada di bawah video ini, dan semoga kita juga dimudahkan untuk bisa hidup sehat dan menebarkan kebaikan dan manfaat agar orang lain juga bisa hidup sehat dengan kita bergabung di Madu Syahir. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi pintu perlintasan kalau saya bilang untuk saat ini kami ini sebenarnya mungkin bisa dibilang yang profesional secara legalitas, kualitas dan lain sebagainya. Saya kira insya Allah kami yang nomor satu di nasional. Walaupun kami sebenarnya di desa, tapi semua produk pintu untuk akhir-akhir ini semuanya ngambilnya ke OneTech. Kenapa tidak di Sidoarjo, kenapa tidak di Surabaya, tidak di Gresik dan lain sebagainya ya. Karena saya dari semangatnya dari awal itu, saya tuh ingin membangun sebuah usaha dan nanti tenaga kerjanya itu orang yang ada di sekitar saya. Itu satu-satunya tekad saya dari awal itu, saya mau memberdayakan orang sekitar saya. Biar warga saya, orang saya, ya kalau orang desa seperti ini biasanya kan pekerjaannya kasar ya, mungkin ke sawah, cari pasir dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk membuat suatu usaha, paling tidak punya gengsi lah. Jadi anak-anak muda itu biar lebih keren lah kerjanya. Ya tidak di sawah lagi ya, tidak cari pasir dan lain sebagainya lah. Makanya itu saya tetap kekeh usaha di desa, mengembangkan semuanya desa. Karena ketika saya ingin lebih banyak orang yang merasakan manfaat dari perusahaan ini, terutama di lingkungan sekitar saya dulu. Ini sebenarnya tantangan tersendiri ya kalau kita ini merekrut orang desa ya. SDM kita terbatas ya, tapi kita cari solusi. Artinya ada beberapa mungkin SDM bisa jadi 70% lah orang sekitar, karena kan mungkin latar belakangnya orang desa itu cara pendidikan kan mungkin ya bisa dibilang pas-pasan ya, mungkin ya ada SMP lah, ada SMA, STM dan lain sebagainya. Sedangkan bidang seperti ini kan nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya kami juga yang sekiranya mungkin secara akademis tidak dapat, yaitu mungkin dipekerjakan di lapangan gitu loh, yang tenaga-tenaga kasar. Ya untuk yang SDM yang sekiranya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan ya kita ambil di beberapa tempat ya, bisa jadi dari luar desa atau luar kota. Itu mungkin kurang lebih ya 40% lah, yang 60% di sini aja orang-orang sekitar sini. Ya, kurang lebih saat ini 150 orang lah, karena itu ada dua kegiatan ya, satu pabrikasi kantor yang 50% kerja lapangan, mereka aplikator ya, masang produk-produk kita yang kita pasang di lapangan. Salah satunya sekarang kan lagi kerja di Padang, kemarin baru dari Medan, Padang, insya Allah ini mau ke Sulawesi. Memang perusahaan itu kalau karyawannya nggak happy, susah majunya perusahaan itu. Jadi kuncinya di karyawan sebenarnya. Harus happy, jadi ketemu pagi harus senyum, dan lain jangan ketemu pagi, ketemu bosnya sudah beban dan lain sebagainya. Makanya sini ada banyak-banyak kegiatan ya, mulai dari Sabtu senam, habis senam nanti kita makan-makan,
makan-makan bareng, yang perokok ya kita kasih rokok dan lain sebagainya, ngobrol dan lain sebagainya. Jumat pun juga ada istighosah dan lain sebagainya. Jadi artinya karyawan harus enjoy kerja. Saya selalu menekankan ya perusahaan ini bukan perusahaan saya sebenarnya. Ya ini perusahaan ya perusahaan kita semua. Saya di sini juga cari makan. Kenapa? Ya kalau perusahaan ini bisa berkembang, tetap eksis, ya kita bisa makan semuanya, bisa kerja di sini, bisa dapat gaji dari perusahaan ini. Saya pun juga sama gitu loh. Kalau saya istilahkan, saya ini sebenarnya cuma ya perantara ya. Makanya ayolah kita sama-sama saling memiliki lah. Kita kerja bareng, kita membesarkan perusahaan ini bareng-bareng. Nanti pun kalau perusahaan ada profit dan lain sebagainya, kembalinya juga ke karyawan. Makanya karyawan kita kan ada program umroh tiap tahun, mulai dari yang paling senior. Setiap tahun kita pengadaan. Nanti targetnya semua karyawan akan terfasilitasi oleh kendaraan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi mereka kerja juga menggunakan fasilitas perusahaan, gaji dan lain sebagainya. Saya pengen banget ya untuk memberikan yang terbaik untuk karyawan. Pengen gaji lebih ya, pengen seneng, keluarganya seneng, semuanya happy. Otomatis kan keluar doa-doa yang baik. Dan insya Allah kalau semuanya berdoa yang baik, kebaikan-kebaikan akan ada pada kita, ada perusahaan kita. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu bagaimanapun kondisinya COVID atau apapun itu, teman-teman masih bisa bekerja dan mereka tetap bisa gajian tiap bulan. Itu sudah nikmat yang luar biasa yang harus selalu kita syukuri sama-sama. Tiap Jumat teman-teman bikin dawet untuk disebarkan ke masjid-masjid, yaitu sebagai rasa syukur kita semua untuk mensyukuri yang sudah diberikan kita semua. Saya sebenarnya ini bukan punya latar belakang agama yang baik ya, karena saya juga bukan anak pondok dan tahu saya sholat itu sudah kewajiban. Kalau saya tidak memberi kesempatan ke mereka untuk sholat, saya akan menanggung dosa mereka. Satu itu. Yang kedua, apalagi kita sudah diberi nikmat luar biasa. Diberikan pekerjaan, badan nasihat dan sebagainya. Kita melalaikan sholat. Maka itu bagi saya sholat itu ya harus kita utamakan. Sholat dan sholat. Saya dulu juga agama kurang baik juga, tapi dengan bertambahnya usia, waktu, sebagainya, semakin dewasa, semua ini berkat campur tangan Allah. Kita seperti ini ya karena Allah, dan kita harus kita syukuri ya, apa yang menjadi perintahnya kita harus kita jalani. Makanya itu 11:30 sudah ada alarm berbunyi untuk semuanya biar stop bekerja. Untuk mempersiapkan diri, sholat bareng-bareng, kita nggak tahu umur kita ini sampai kapan umur kita ini. Tanya Pak Ustadz, yang ditanya pertama kali katanya sholat. Maka dari itu, sungguh dosa besar saya nggak memberi kesempatan ke sholat. Saya pernah ditegur, dan itu sudah sangat luar biasa sekali teguran itu. Bahkan saya bisa bilang, antara mampu tidak mampu saya melewati teguran itu. Maka dari itu, saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa lolos dari ujian-ujian yang saya bilang sangat begitu berat. Bisa melaluinya, jalan satu-satunya kita minta perlindungan, kita minta pertolongan ya hanya kepada yang di atas. Saya kira semuanya pasti ada historinya ya, kenapa kok sampai seperti itu ya. Saya nggak bisa ceritakan terlalu jauh ke dalam. Prinsipnya saya pernah dapat teguran yang begitu sangat berat, dihantam ombak badai. Dan Allah masih memberikan saya kekuatan. Salah satunya memang kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita. Perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik kalau antara profesional, spiritual tidak berjalan beriringan. Profesional penting perusahaan, kalau nggak dikelola dengan baik, nggak akan bisa maju. Spiritual penting, apapun itu ada campur tangan Allah di situnya. Ya kita tidak boleh melupakan semuanya itu. Makanya ada Jumat istighosah. Selain pagi tadi ada Jumat berkah, kita bikin dawet kurang lebih 2000. Ya mohon maaf ini bukan riak ya, mungkin bisa memotivasi ya nanti ya. 2000 cup yang kita sebarkan di masjid-masjid, rolling masjid-masjidnya. Terus sorenya nanti habis Jumatan jam 2 kita mulai istighosah. Tadi tidak ada kegiatan pekerjaan apapun, kita manggil ustadz biar menyampaikan tausiah-tausiahnya dari sisi memberikan siraman rohani ya, untuk mengingatkan kita untuk bersyukur, untuk lebih mendekatkan sama yang di atas, hal-hal yang mungkin virtual lah
sifatnya seperti itu. Jadi dipastikan kalau Jumat itu kita sudah tidak ada kegiatan pekerjaan, dan itu semuanya sebenarnya masuk di dalam jam kerja ya, artinya karyawan tergaji sebenarnya di jam itu gitu. Memang hitung matematika nggak rugi nanti ya, berapa ini karyawan nggak kerja dengan berapa jam kali sekian karyawan dan sebagainya, cara matematis mungkin sama dengan ada nominal yang harus kita bayar ya. Tapi yang saya rasakan tidak seperti itu ya. Kadang-kadang kalau hal seperti itu kita hitung matematika itu nggak nyambung gitu. Itulah makanya dari sisi spiritual terkait keagamaan di sini memang saya tekankan. Memang rata-rata pengusaha itu nggak munafik ya. Hidup itu kalau laki-laki ya harta tahta wanita. Wanita itu kalau udah seperti ini, kita pun kadang-kadang nggak menggoda pun digoda. Tinggal kuat-kuatan itu di situ kita. Ya makanya ada yang ngomong itu istri itu bisa membawa kita dari nol untuk menuju ke puncak. Perempuan lain yang bisa mungkin disebut pelakor dan sebagainya itu ya, itu membawa kita dari titik puncak ke titik nol. Itu yang benar adanya. Ya makanya ada orang yang bilang bukan laki-laki yang hebat, pasti ada wanita yang hebat di belakang seorang laki-laki yang bisa dibilang sukses. Yang benar apa adanya. Memang keluarga itu berperan penting ya, karena usaha kalau ini rumah tangganya ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, dampaknya ke usaha, ke pekerjaan itu udah pasti. Bagaimana kita bisa bekerja dengan tenang kalau keluarga kita tidak tentram, keluarga kita kacau dan sebagainya, itu kayaknya tidak mungkin bisa. Begitu sebaliknya, kalau ada masalah di pekerjaan, di kantor atau di perusahaan, kita mungkin bisa bicarakan lah bagaimana solusinya, dan itu saya yakin ada solusi dan kita bisa saling tukar pikiran untuk mencari jalan keluarnya. Makanya kunci utamanya itu di keluarga. Keluarganya baik, semuanya pasti akan baik. Begitupun juga sebaliknya. Kalau istilah orang Jawa itu kan bojo itu kan sigarane nyawa gitu ya. Maka dari itu jangan sekali-sekali pernah menyakiti istri, walaupun istri itu tidak tahu. Karena kalau sudah dalam rumah tangga itu sudah dalam ikatan, itu connect gitu. Kalau saya mengartikan ya, itu nyambung antara istri sama suami. Bukan kok istri tidak tahu, sebenarnya kerasa istri apa yang dilakukan seorang suami dan lain sebagainya, walaupun tidak tahu ya, dalam kasat mata tidak mengetahui langsung ya. Dan dampaknya itu tidak main-main itu. Bayangkan istri itu harus mengasuh anak-anak kita dari mulai mengandung, lahir dan lain sebagainya, membesarkan dan lain sebagainya. Itu pengorbanan sudah luar biasa. Apalagi kalau istri itu tulus benar menyintai kita, udah mengorbankan semuanya, waktu, capeknya bukan minta main. Kalau kita punya anak kecil dan sebagainya, saya kira saya pun sebagai laki-laki kalau suruh kerja daripada ngasuh baby, saya mending kerja, karena nggak gampang itu. Ngasuh anak kecil itu nggak gampang. Makanya pengorbanan istri itu sudah masak, sudah mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, itu bukan perkara yang mudah. Nah, kadang-kadang orang itu kalau kita bisa berat mana suami sama istri, sebenarnya ya istri itu cukup berat juga loh. Apa yang menjadi tanggung jawabnya itu nggak gampang itu dilakukan oleh seorang wanita. Makanya dari itu jangan pernah sekali-sekali pun, ya saya berpesan pada diri saya sendiri ya, dan untuk kita semua ya, jangan sekali-sekali menyakiti hati istri walaupun istri tidak tahu. Buat istri itu se-happy mungkin, sesenang mungkin. Apa yang menjadi permintaan istri itu belikan. Ya istri saya itu sudah batin aja ya HP-nya itu, besok saya belikan. Apapun itu caranya. Kadang-kadang itu ini ya beli handphone ini ya saya belikan. Ya pengen ini ya saya belikan. Ya selagi saya mampu saya belikan. Kadang nangis ya, nangis haru mungkin ya. Ya emang saya sengaja, kamu harus happy. Istri itu harus senang. Jangan dibuat susah, jangan disakiti istri itu. Karena malati istri itu. Ya, sampean usaha setengah mati kalau istri sampean itu nggak happy, istri sampean itu tersakiti, ya sama juga bohong. Istri itu punya andil yang cukup besar dalam bisnis kita. Setelah istri baru keluarga, setelah mungkin keluarga baru ke lingkungan. Salah satu ini saya punya kendaraan operasional ya, operasional itu pickup itu kendaraan yang sudah tidak layak pakai, maksudnya bukan tanda tidak layak pakai ya, mungkin kalau masih bisa pakai dekat-dekat masih bisa lah ya, itu saya hibahkan atau kita sedekahkan ke desa-desa, itu digunakan untuk sosial, salah satunya untuk mengangkut jenazah ya. Kendaraan sama salah satunya kemarin kita hibah tanah di Trenggalek untuk tanah makam. Sebenarnya kalau saya mengartikan sebenarnya harta kita, investasi yang sebenarnya itu sebenarnya ini. Bukan mobil saya, bukan rumah saya, dan lain sebagainya. Ya ini nanti investasi. Mungkin investasi abadi ya. Investasi abadi.
hukum tabur tuai, hukum karma, hukum sebab akibat itu saya bukan 100% kalau saya mengartikan. Saya 1000% yakin itu. Makanya hiduplah yang baik, berperilaku yang baik, berbuat baik, insya Allah hasilnya baik. Kepada siapapun ya. Saya juga berpesan pada diri saya sendiri ya. Bukan saya mengklaim saya ini baik, tidak. Saya juga berusaha untuk menjadi baik. Gitu. Termasuk juga dalam sisi bisnis. Gak bisa bisnis itu tipu-tipu sana, kamu bohongin sana. Saya ini sering sekali didolimi sama menkon. Nah, ini dalam tanda kutip dipinteri itu loh, diakali itu. Yang saya lihat semua yang mendolimi kami, mendolimi perusahaan kami, semuanya sekarang bisa dibilang bangkrut. Rumah dijual, ngontrak dan lain sebagainya. Memang nggak bisa, bisnis itu nggak bisa, tipu-tipu itu nggak bisa. Bahkan saya pun kalau ada orang yang mungkin punya utang saya, monggo mana, utangku mana, saya bayar. Silakan, jangan sampai kita membuat kecewa satu orang pun. Namanya bisnis harus sama-sama happy. Dengan happy, saya happy, semuanya happy, keluar doa yang baik semuanya senang. Semuanya butuh cari makan, semuanya butuh kerja. Jadi jangan sampai situ happy, sini nggak happy, terdolimi dan lain sebagainya. Bisa dapat hasil lebih oke iya, tapi nanti lihat endingnya. Saya pastikan perusahaannya kacau, bisa jadi bangkrut, sudah pasti itu, nggak bisa. Kalau kunci sukses itu menurut saya ya jangan pantang menyerah. Memang semuanya itu butuh perjuangan. Dan harus lagi-lagi diiringi dengan berbuat kebaikan, perbanyak sedekah. Yang paling penting itu hindari maksiat lah. Gak bisa itu. Kita ya mungkin kalau itu orang kok bisnis maksiatnya jalan terus, happy-happy terus, jaknya karaoke, bisnisnya berkembang. Saya kira mungkin belum. Mungkin Allah masih mengangkat ya, tapi akan suatu saat pasti akan dijatuhkan dan mendapatkan kan sakit sesakit-sakitnya. Badan kita ini jangan terlalu banyak kotor. Ya saya nggak ngeklaim diri saya ini bersih ya. Saya juga penuh dosa juga ya. Badan saya juga nggak bersih-bersih amat ya. Berlumuran dengan kotor dan sebagainya. Jangan lakukan hal-hal yang kurang baik lah. Rata-rata pengusaha itu berat untuk melakukan itu. Harus bisa itu. Kalau pengen usaha kita tetap eksis, usaha kita tetap bisa berkembang, salah satunya badan kita harus bersih biar tubuh kita ini bahasanya mungkin hoki ya. Hoki ya, membawa rezeki gitu, nggak sial gitu. Nah, dengan banyak melakukan kebaikan kan banyak doa-doa yang untuk kita. Semakin banyak orang berdoa untuk kita, ya potensinya kan semakin besar doa itu dikabulkan. Apalagi laki-laki ini ya, apalagi sekarang ini dunia maya seperti ini ya, kita berinteraksi ke siapapun begitu gampangnya ya. Saya kira peluang-peluang untuk berbuat hal-hal yang negatif semakin luas ya, semakin lebar. Bahkan sekarang itu saya pikir mungkin kerjanya setan itu lebih ringan, lebih gampang ya. Lebih gampang dengan adanya teknologi ini ya. Nah itu memang tantangan kita sendiri ya. Untuk bisa memperkuat keimanan kita ini. Saya Pak Wawan atau nama panjang saya Isdianto Setiawan. Kami akan terus berkarya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang lebih baik. Biar kami semuanya semakin banyak orang yang merasakan manfaat dengan adanya OneTech Indonesia ini. Terima kasih semuanya, terima kasih yang mensupport kami selama ini. Terima kasih juga yang sudah membantu kami, yang tidak biasa sebut satu persatu, orang yang dari awal membantu kami. Termasuk juga orang-orang yang dulu meremehkan saya pribadi, terima kasih. Yang sudah membuli kami juga terima kasih. Yang sudah meledek kami juga terima kasih. Karena dari ledekan teman-teman, ledekan hinaan, bulian, akhirnya kami semakin bersemangat untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.